kitaban. Saya ingin meminjam buku. Uridu an asta'iro al-kitaba. Saya ingin meminjam buku. Jika kita terjemahkan mungkin seperti sama, tetapi sebenarnya artinya berbeda. Kitaban, buku di sini belum dikenal buku yang mana, bentuknya seperti apa. Tapi di buku di sini al-kitabah ini buku yang sudah kita ketahui, entah itu buku bahasa Arab atau buku yang lain. Yang penting di sini buku yang sudah kita ketahui. Contohnya ketika saya mengobrol dengan teman saya, kemudian saya izin untuk pergi ke perpustakaan. Kemudian saya bilang, Uridu an asta'iro kitaban. Saya ingin meminjam buku. Buku yang mana? Ya bukunya belum saya ketahui. Yang penting saya ingin meminjam sebuah buku. Kemudian jika saya sedang berbicara atau mengobrol dengan teman saya tentang sebuah buku. Misalkan kita mengobrol tentang buku bahasa Arab. Kemudian saya pergi ke perpustakaan dan saya bilang ke teman-teman saya, Uridu an asta'iro al-kitaba. Saya ingin meminjam buku. Buku yang mana? Buku itu, buku yang tadi dibicarakan. Jadi kalau kita terjemahkan lebih detail lagi, sebenarnya kitaban ini bisa kita terjemahkan sebuah buku, dan al-kitaba bisa kita terjemahkan buku itu. Jadi ingat, kalau kitaban ini belum jelas bukunya seperti apa. Kalau al-kitabah ini kita sudah tahu bukunya seperti apa. Baiklah, ism ma'rifah ini ada banyak sebenarnya, bukan hanya ism yang menggunakan alif lam saja. Ism ma'rifah ini pertama ism yang diawali alif lam seperti tadi, contoh al-kitabu, al-faslu, at-talibu. Kemudian ada ism isyarah atau kata tunjuk, hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Ini, itu. Kemudian dhamir atau kata ganti, ana, anta, anti, huwa, hiya, dan lain sebagainya. Kemudian ism alam adalah nama orang atau nama tempat, nama jalan, dan lain sebagainya. Contohnya Muhammadun, Aisyah, Jakarta, Makkah, dan lain sebagainya. Ism mausul, apa itu ismul mausul? Ismul mausul adalah kata sambung. Alladzi, allati, alladzani, allatani, alladzina, dan allati. Ini adalah ism mausul. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu yang. Kemudian mudhaf ila ma'rifah, yaitu ism yang disandarkan kepada ism ma'rifah yang atas ini ya. Jadi ism yang disandarkan kepada ism ma'rifah atau ism yang ada di atas ini. Contohnya kitabut thalibi, buku siswa. Ini disandarkan kepada ism yang beralif lam, kitabnya. Kemudian kita buka. Kitabun ini dia disandarkan ke dhamir atau kata ganti. Kemudian kitabu Muhammadin. Nah, kitab ini, ism ini dia disandarkan ke Muhammad atau ism alam. Kitabut talibi, buku siswa. Kitabuka, bukumu. Kitabu Muhammadin, buku Muhammad. Baiklah, saya kira untuk yang 4 ini kita sudah mempelajarinya. Sedangkan untuk yang 2 di bawah ini, ism mausul dan al-mudhaf, insya Allah kita akan membahasnya di kesempatan yang lain. Baiklah, ini dia ism ma'rifah atau kata khusus. Kemudian kata umum itu apa aja? Yaitu ism atau kata benda selain ism isyarah, dhamir, ism alam, dan ism mausul yang tidak diawali alif lam dan tidak diidhofahkan atau disandarkan kepada ism ma'rifah. Jadi dia bukan kata tunjuk, bukan kata ganti, bukan nama orang, tempat, dan lain sebagainya, dan bukan kata sambung yang mana dia tidak disandarkan kepada ism yang ma'rifah dan juga dia tidak beralif lam. Contohnya kitabun, faslun, dan thalibun. Itu ya. Jadi kalau tanpa alif lam ini nakirah. Kalau ditambah alif lam, maka dia menjadi ma'rifah atau kata khusus yang sudah kita ketahui, sudah bisa kita bayangkan bentuknya seperti apa. Baiklah, kita kembali lagi, lihat di contoh di sini. At-talibu mahirun, at-talibatu mahiratun, at-talibatani mahiratani, at-talibuna mahiruna. Jika kita perhatikan semuanya, semua mubtada di sini menggunakan alif lam, dia merupakan ism ma'rifah. Kemudian khobarnya ini tanpa alif lam. Ini merupakan ism nakirah. Jadi mubtadanya ma'rifah dan khobarnya nakirah. Mubtadanya menggunakan alif lam dan khobarnya tanpa alif dan lam. Kemudian kita perhatikan di sini
Mubtada dan khobar harus sama-sama dalam keadaan rofa atau marfu. Apa itu marfu? Jadi marfu itu keadaan sebuah kata dalam bahasa Arab. Jika dia sebuah isem atau kata benda, itu tandanya yang pertama adalah harokat huruf terakhirnya ini dhammah. Jika kita perhatikan di sini, at-talibu mahirun, at-talibatu mahiratun. Ini ya. Jadi tandanya yang umum adalah harokat huruf terakhirnya dhammah. Ini tanda rofa atau tanda marfu. Jika dia bentuknya ism musanna atau ganda yang ujungnya alif dan nun, maka tanda bahwasanya dia itu dalam keadaan rofa atau marfu adalah alif. Jadi sebelum nun ini ada alif. Jika ya, misalkan at-talibataini atau mahirataini, maka dia bukan dalam keadaan rofa atau dia tidak marfu. Begitu juga dengan ism atau kata benda yang berbentuk jamak yang menggunakan waw dan nun atau jamak muzakkar salim. At-talibuna mahiruna, tanda bahwasanya dia itu dalam keadaan rofa atau marfu adalah waw sebelum nun. Jadi kalau misalkan dia ya sebelum nun bukan waw, maka dia tidak dalam keadaan rofa atau marfu. Contohnya at-talibina mahirina, maka ini tidak dalam keadaan rofa atau marfu. Saya ulangi ya, mubtada dan khobarnya harus dalam keadaan rofa atau marfu. Tandanya apa? Pertama dhammah. At-talibu mahirun, at-talibatu mahiratun. Harokat huruf terakhirnya tidak boleh fathah atau kasroh. At-talibi mahirin misalkan, atau at-taliba mahiron. Itu tidak boleh. Kemudian jika berbentuk musanna atau jamak muzakkar salim, ini at-talibatani, at-talibuna, maka tandanya bahwasanya dia dalam keadaan rofa atau marfu adalah alif untuk musanna dan waw untuk jamak muzakkar salim. Maka mubtada dan khobarnya tidak boleh menggunakan ya seperti at-talibataini mahirataini, tapi harus alif. At-talibatani mahirotani, ini untuk musanna. Sedangkan untuk jamak muzakkar salim harus menggunakan waw, tidak boleh ya. Tidak boleh at-talibina mahirina, tapi harus at-talibuna mahiruna. Nah, inilah pembahasan tentang jumlah ismiyah. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi tentang jumlah fi'il. Gimana dibaleni? Ya. Ya, jadi Pak Pri, iya. Pak Pri, kalau menurut saya contoh untuk laki-lakinya yang 2 itu kan belum ada, Pak. Ya, nanti kita ulangi kan. Ya, Jadi Itu beda dengan yang kemarin ya. beda video ya. Video. Jadi supaya tambah wawasan ini diganti videonya yang lain, saya putarkan yang lain. Nah, kita Harus siswa laki-laki itu pulang, kita menerjemahkan ke bahasa Arab biasanya seperti ini. At-talibu artinya siswa laki-laki, kemudian yarji'u itu pulang. At-talibu yarji'u, siswa laki-laki itu pulang. Namun sebenarnya kita memiliki opsi lain dalam menerjemahkan siswa laki-laki itu pulang, yaitu yarji'u talibu. Ya, jadi ini jumlah yang atas ini jumlah ismiyah ya. Yang pertama itu mubtada, ini isim harus makrifat. Ya. Makrifat itu antara lain tandanya ada alif lam atau nama orang, itu juga makrifat. Ya. Ya, hampir semua begitu. Nanti ada yang tidak makrifat ya ada. Kemudian khobar ini fiil ya. Tapi bisa juga isim. Kalau isim maka harusnya nakiroh ini. Jadi kalau ini makrifat, kalau khobar nakiroh. Kemudian i'rabnya atau harokat akhirnya, kalau mubtada itu rofa atau marfu, khobarnya juga rofa atau marfu. Ini tandanya bisa dhammah ya,
Jadi tanda rofa yang dasar itu domah. Tapi nanti ada yang alif, ada yang wawu ya. Ini kalau kita lihat di tasrif isim ya, coba saya lihat, saya dari tasrif isim. Tasrif isim. Nah, ini tasrif isim. Jadi ini ada rofa. Ini yang pertama rofa. Ini bisa domah. Pak, ini di tamyiz kan ada berwajan fa'ilun. Nah, ini bisa domah. Kalau dua fa'ilani. Nah, ini alif. Tanda rufanya alif. Nunnya enggak direken, enggak tahu kenapa ya. Tapi di apa? Video-video itu tanda kedua itu alif. Jadi rofa itu domah, tanda kedua alif. Kalau jamak tandanya wawu. Nah, jadi ini yang mudzakkar. Kalau muannas ini rofa, alif. Nah ini wawu tambah ini. Kemudian ini ada nasab, ada jer dan sebagainya nanti ya. Kita kembali ke tadi mana? Nah ini yang jumlah ismiyah, yang di bawah ini jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah itu ada fi'il, ada fa'il, laku. Nah, kadang-kadang ada objek maf'ulnya. Jadi yang harus ada itu fi'il sama fa'il, kadang-kadang maf'ul. Jadi kalau jumlah ismiyah itu mubtada khobar, kalau fi'liyah itu fi'il fa'il, kadang-kadang marfu. Nah ini. Kemudian Artinya sama, yaitu sama-sama siswa itu pulang. Bisa at-thalibu yarji'u atau yarji'u thalibu. Nah, apa bedanya? Kedua kalimat ini sama-sama benar, sama-sama bisa dipakai, tapi yang membedakan adalah struktur kalimatnya. Nah, kalimat model yang pertama, at-thalibu yarji'u, ini namanya jumlah ismiyah. Dan kalimat model yang kedua, ini namanya jumlah fi'liyah. Sekarang kita akan membahas apa itu jumlah ismiyah dan apa itu jumlah fi'liyah lebih detail lagi. Baiklah. Ya, at-thalibu yarji'u. At-thalibu artinya siswa atau siswa laki-laki, kemudian yarji'u artinya pulang. At-thalibu yarji'u artinya siswa itu pulang. Jika kita perhatikan, kata pertama pada kalimat ini adalah ismun atau kata benda, at-thalibu. Nah, at-thalibu ini adalah ismun, maka jumlah seperti ini atau kalimat seperti ini disebut jumlah ismiyah karena diawali dengan ismun atau kata benda. Kemudian apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'lun atau kata kerja. Contohnya, yarji'u thalibu. Yarji'u artinya pulang, at-thalibu artinya siswa atau siswa laki-laki. Jika kita terjemahkan, yarji'u thalibu adalah siswa itu pulang. Kita perhatikan di sini yarji'u. Yarji'u adalah fi'lun atau kata kerja. Maka jumlah atau kalimat yang seperti ini disebut jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'lun. Itulah perbedaan mendasar antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah diawali dengan ismun, jadi kata yang pertama pada kalimat tersebut adalah ismun atau kata benda, sedangkan jumlah fi'liyah diawali dengan fi'lun
atau kata yang pertama pada kalimat atau jumlah tersebut adalah fi'lun atau kata kerja. Baiklah, kita akan membahas tentang perbedaan struktur kalimat. Ya. Jadi di sini tolibu ini kira-kira laki-laki apa perempuan nih? Laki-laki. 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 Kalau perempuan di sininya apa? Fa'il apa? Fiilnya apa? Nah ini Pak Pamujo kan pernah nyanyi. Nyanyi ini gampang. Demirnya huwa dan seterusnya. Nah, kalau perempuan apa ini? Iya. Ya, Toliba. nggih. Iya. Nah, ini Tarji'u. tarji'ani nah Ya, ini kalau perempuan ini ta, nggih. Terus nah ini sama. Tersebut adalah ismun atau kata benda, sedangkan jumlah fi'liyah ism atau kata benda yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai predikat. Inilah struktur untuk jumlah fi'il dan menunjukkan pada yang mengerjakan fi'il tersebut atau pelaku fi'il tersebut. Sudah Ingat, ini itu tentang perubahan fi'il mudhari di kelas 7. Di sini ada at-talibu yarji'u, siswa laki-laki itu pulang. Kemudian at-talibatu tarji'u. nah ini kan kalau perempuan jadi tarji'u. Talibatu itu perempuan, tarji'u. Nggih. Nggih. Talibatani. Jadi perempuan-perempuan ya. ya, kalau muridnya perempuan ya pulangnya perempuan tar. Perempuan. Kalau laki-laki yar. Pakai tak. Ya, jadi itu kan ada ngamu apa? Kenapa yarjiu, tarjiu bukan yarjuu atau tarjiu ini kita lihat kamus kan ada wazan fa'ala bisa yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Nah, coba tak lihat kamusnya ya. Lihat kamus. Aduh. Nah ini roja'a yarji'u bukan yarja'u atau yarju'u. Taunya ini kasroh itu di kamus. Gitu. Madinya, fil madinya roja'a, wazannya fa'ala. Fa'ala yaf'ulu bisa yaf'alu bisa yaf'ilu. Nah, yang mana yang benar? Yang benar ya kamus yarji'u gitu. Jadi kamus itu manfaatnya. Oh ini belum ya, belum kelihatan ya. Mana mereka? Baru kelihatan nih. Roja'a yarji'u bukan yarju'u, bukan yarja'u. Tahunya AIU-nya itu lihat kamus. Ya, kamus kita sudah punya semua ya, kamus Indo Al-Qur'an. Jadi itu kemudian kita kembali ke ini sudah siswi perempuan itu pulang. At-talibatani tarji'ani. Nah, jadi kalau ini laki-laki satu, ini juga Perempuan lebih dari satu. kalau perempuan satu saya satu, kalau dua ya dua. Pulang dua orang itu At-talibatani tarji'ani. Nah, ini perempuan ini. Karena ada inilah ininya.
tolibatani. Jadi laki-laki perempuan atau jumlahnya 1, 2 lah, yang ini yang 3. Nah, jadi tolibu itu jamaknya tulabu. Tulabu. Yarji'una. Tulabu. Nah, itu untuk Yarji'una. ya, Sama ya. kalau tolibu yarji'u, kalau tulabu itu yarji'una. Laki-laki banyak. Ya. Enggak, ini jamak ini laki-laki perempuan tetap Sama. 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 Orang dibedakan ya. Ya, itu. Oke, lanjut. 2. Siswi perempuan itu pulang. Kemudian at-tullabu yarji'una. Siswa-siswa itu pulang. Kemudian at-talibu mahirun. Siswa laki-laki itu pandai. At-talibatu mahiratun. Siswi perempuan itu pandai. At-talibatani mahiratani. 2 siswi perempuan itu pandai. At-talibuna mahiruna. Siswa-siswa laki-laki itu pandai. Nah, di sini kita perhatikan siswa-siswa laki-laki atau bentuk jamak dari siswa dari at-talibu ini bisa kita pakai at-tullabu atau at-talibuna. Bentuk seperti ini disebut jamak taksir. Kalau bentuk jamak seperti ini disebut jamak mudzakkar salim, yaitu jamak untuk laki-laki yang menggunakan waw dan nun. At-talibuna. Atau contoh yang lain, al-muslimuna. Oh ya, saya tadi salah, maaf ya. Jadi jamaknya Jadi, tolibu kan itu yang laki-laki. pertama tadi perempuan, yang ini yang laki-laki ini. Maaf, saya salah. Yang itu tulabu yarji'u. Nah, itu perempuan. Banyak. Yang tulabu itu laki-laki. Oh, ini tulisannya LL semua. Tulabun yarji'una. Kalau yarji'una itu laki-laki itu. Kan ada di tasrif isim mudorek, fa'il mudorek, fi'il mudorek itu ada tasrifnya. Itu yang dinyanyikan Pak Pamuja itu. Yarji'una kalau perempuan kan Nah, yarji'na. Yarji'na. pakai 6. Iya. Ya kan? Al-mu'minuna dan sebagainya. Baiklah, langsung saja kita bahas tentang al-jumlah al-ismiyah. Pertama, dalam jumlah ismiyah, khobar harus sesuai dengan mubtadanya dari sisi 1 jenisnya, yaitu mudzakkar dan muannasnya. Artinya, jika mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya pun mudzakkar. Dan jika mubtadanya muannas, maka khobarnya pun muannas. Contohnya di sini, at-talibu ini mudzakkar atau laki-laki, maka khobarnya pun mudzakkar. Kita lihat di sini adalah fi'al untuk mudzakkar, yarji'u. Tapi ketika mubtadanya muannas, at-talibatu, maka kita perhatikan di sini khobarnya pun untuk muannas, tarji'u. Begitu juga dengan khobar yang berbentuk ism atau kata benda. Kita perhatikan di sini, ketika mubtadanya muzakkar, at-talibu, maka khobarnya pun muzakkar, mahirun. Dan ketika mubtadanya muannas, at-talibatu, ini ada tak marbutohnya, maka khobarnya pun muannas, mahiratun. Kita tambahkan tak marbutoh di ujungnya. Nah, selain dari sisi muzakkar muannasnya, khobar dan mubtada juga harus sesuai. Dari segi apa? Dari segi jumlahnya. Artinya ketika mubtadanya mufrad atau tunggal, 1, maka khobarnya pun harus mufrad atau tunggal. Kita perhatikan di contoh yang 4 ini. Ketika mubtadanya tunggal, at-talibu, at-talibatu, at-talibu, at-talibatu, maka khobarnya pun tunggal atau mufrad, yarji'u,
tarji'u, mahirun, mahiratun. Nah, tapi ketika mubtadanya musanna atau ganda, ya dua, maka khobarnya pun musanna atau ganda. Contohnya kita perhatikan di baris yang ketiga ini. At-talibatani. Nah, ini siswi perempuan. Ini dalam bentuk musanna atau ganda. Ada alif dan nunnya. At-talibatani. Maka khobarnya pun untuk musanna atau dua orang. Tarji'ani. Begitu juga dengan yang khobarnya ism, kita perhatikan. At-talibatani mahirotani. Kita tambahkan alif dan nun. Yang ini talibatani tarjiuna. Kalau ini bukan perempuan. Kalau laki-laki kira-kira gimana? Sese talibatun. At-talibat Podo. Talibuna. Iya, talibuna tambah ani. mahiro. Talibani. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan Mahirina. talibatani tambah tak. Gitu? Kalau Bentar. laki-laki kan ini tambah ani, talibu jadi Talibatani. talibani. Itu kalau Talibani. laki-laki. Oh. Talibani. Ya, kalau perempuan talibatani. Mahirina. Mahirini. Ya. Ini yang ini dulu. Ya. Jadi kalau laki-laki itu tolibani yar, ini bukan yar jiani. Kobarnya apa Pak Pri? Ya. Tolibani. Ini kobar nih. Ini mutadanya. Apa? Tolibani. Ya. Jadi A ini meskipun alif ini tanda rofa ini. Jadi rofa itu tidak selalu domah. Jadi kalau berdua laki-laki kan tolibani. Kalau perempuan berdua tolibatani. Tolibatani tarjiuna, tarjiani. Nah, kalau laki-laki tolibani yarjiani. Yarji. Iya, ini I. Iya. Kira-kira gimana? Untuk merubah yang tadinya mufrad atau tunggal menjadi musanna atau ganda. Itu ya. Dan ketika mubtada'nya itu jamak atau 3 ke atas, maka khobarnya pun harus jamak atau 3 ke atas. Kita perhatikan di contoh baris terakhir di sini. At-tullabu dan at-talibuna. Mubtada'nya ini berbentuk jamak atau 3 ke atas. Maka khobarnya pun harus berbentuk jamak. Ya, jadi ini, yang ini laki-laki, tahunya laki-laki malah ini yarjinguna. Kalau laki-laki kan yarjingu, yarjingani, yarjinguna. Kalau perempuan tarjiu, tarjingani, yarjingna, kan gitu. Jadi ini laki-laki. Nah ini yang kira-kira gimana? Jadi kalau laki-laki tulabu, kalau perempuan tolibu. Nah, jadi jamak itu ya harus Yarji'una. Kemudian di sini mahiruna. Kita tambahkan waw dan nun untuk ism sehingga dia menjadi jamak. At-tullabu yarji'una. At-talibuna mahiruna. Nah, untuk perubahan fi'al atau kata kerja ini, saya harap kalian sudah belajar di kelas 7. Nah, saya ulangi. Jadi, khobar dan mubtadanya harus sesuai dari, pertama, dari segi jenisnya, dia muzakkar atau muannasnya. Jika mubtadanya muzakkar, maka khobarnya pun muzakkar. Dan jika mubtadanya muannas, maka khobarnya pun muannas.
Kemudian harus sesuai dari segi jumlahnya. Ketika mubtadanya itu mufrad atau satu, maka khobarnya pun mufrad atau satu atau tunggal. Kemudian ketika mubtadanya musanna atau ganda, maka khobarnya pun musanna atau ganda. Dan ketika mubtadanya jama, maka khobarnya pun jama. Jadi tasrif lugawi itu ya kita pelan-pelan lah sambil jalan kan nanti apa. Jadi misalnya yarji'u, yarji'ani, yarji'una, tarji'u, tarji'ani, yarji'na, tarji'u, tarji'ani, tarji'una, tarji'ina, tarji'ani, tarji'na. Nah, itu kita pelan-pelan diulang-ulang nanti kan hafal. Jadi tasrif lugawi dari fi'il mudhari'. Jadi kalau mengetahui ini fi'il mudhari' atau bukan kan selain diawali huruf mudhari'ah ya yutatu aunanu, kita harus tahu tasrifnya kan gitu. Yang awal-awal dulu. Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, jika khobar berupa isem atau kata benda, ini nih, kita perhatikan contoh yang di sini. Jika khobarnya itu berupa isem, maka pertama, mubtada harus berbentuk isem ma'rifah dan khobar harus berbentuk isem nakirah. Ingat, mubtadanya ma'rifah dan khobarnya itu nakirah. Sekarang apa itu ma'rifah dan apa itu nakirah? Isem nakirah adalah kata umum atau kata yang menunjuk pada benda umum atau belum dikenal. Sedangkan isem ma'rifah adalah kata khusus atau kata yang menunjuk pada benda khusus atau yang sudah dikenal. Contohnya untuk isem nakirah ini, uridu an asta'ira kitaban. Kitaban ini adalah isem nakirah. Kemudian contoh untuk isem ma'rifah, uridu an asta'ira al-kitaba. Al-kitaba adalah isem ma'rifah. Jadi ketika tanpa alif lam, ini nakirah. Dan ketika kita tambahkan alif lam, ini adalah isem ma'rifah. Mungkin kalian berpikir apa bedanya? Jika kita terjemahkan sama saja. Uridu an asta'ira kitaban. Saya ingin meminjam buku. Uridu an asta'ira al-kitaba. Saya ingin meminjam buku. Jika kita terjemahkan mungkin seperti sama, tetapi sebenarnya artinya berbeda. Kitaban, buku di sini belum dikenal buku yang mana bentuknya seperti apa. Tapi di buku di sini Al-Kitabah ini buku yang sudah kita ketahui, entah itu buku bahasa Arab. Nah, ini yang ada uridu an. Nah, ini an ini huruf, coba dilihat di buku Tamyiz yang hijau ini kolom 7 kalau tidak salah. Jadi an kolom 7, huruf kolom 7. Sudah ketemu? An yansiba. Ya. Jadi an ini menyebabkan isim, bukan isim, fiil berikutnya nasab. Nah, ini fatkah. An yansiba. An astairo. Nah, ini di huruf kolom 7 itu kan ada an yansiba. Ada. Ya. Nggih. Ada an lan idzan kai Idan ka lihata. Nah, itu kalau ada huruf itu ambil namanya yansiba, artinya fi'il mudhari' nasab. Itu ya sekedar diketahui saja. Atau buku yang lain. Yang penting di sini buku yang sudah kita ketahui. Contohnya ketika saya mengobrol dengan teman saya, kemudian saya izin untuk pergi ke perpustakaan. Kemudian saya bilang, uridu an asta'ira kitaban. Saya ingin meminjam buku. Buku yang mana? Ya bukunya belum saya ketahui. Yang penting saya ingin meminjam sebuah buku. Kemudian jika saya sedang berbicara atau mengobrol dengan teman saya tentang sebuah buku. Nah, jadi itu yang
perlu diketahui itu ya. Jadi kalau jumlah ismiyah itu mubtada khobar, kalau jumlah fi'liyah fi'il fa'il, kadang-kadang maf'ul. Ya, maf'ul itu biasanya nasab, ya. Kitaban, al-kitabah, ya. Biasanya nasab ini. Kecuali kalau kata majmu atau apa ya. Jadi ini. Kemudian kita coba yang lain. Mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalam. Nah, ini untuk membandingkan. Kita coba cari tahu. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Kita sudah pernah belajar isim sebelumnya. Jadi kalimat yang diawali dengan isim. Itu adalah jumlah ismiyah. Contohnya, kita lihat. Yang pertama, ada kalimat al-baitu jamilun. Al-baitu jamilun. Kalimat al-baitu jamilun artinya rumah itu indah, rumah itu bagus. Kalimat yang kedua, kita lihat lagi dalam jumlah al-fi'liyah, dalam jumlah al-ismiyah, yaitu at-tullab fil fasl. Yaitu at-tullab fil fasl. Para siswa ada di dalam kelas. Kalimat berikutnya, ya, ini ada tadi kan disebutkan ya, mubtada khobar itu rofa. Tapi kenapa ini kok kasroh? Karena mubtadanya ini kalimat ini istilahnya jar majrur. Ada fi kan, bikalila ila ala min fi, hatta bi dengan ka seperti lila untuk, ala kepada, ila di atas, min dari fi. Nah ini kalau fi selanjutnya harus fi di dalam. Jar, ya, fi di dalam fil fasli. Jadi bukan tullabu fil faslu, enggak, karena ada fi-nya jadi ini harus jar. Jadi padahal mestinya kan khobar ini rofa, tapi karena ada fi jadi jar gitu. Adalah al-muslim yusalli fil masjid. Al-muslim. Nah, susah ini. Nah, Ya. Muslimu yusolli, muslim sholat di dalam masjid fil masjidi. Karena ada fi-nya jadi kasroh. Ya. Muslimu yusalli fil masjidi. Nah, dari tiga kalimat ini, berdasarkan pengertian di atas, yaitu tentang al-jumlah al-ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim, diawali dengan isim. Yang pertama, al-baitu, itu isim. At-tullab, yang kedua, isim. Al-muslim, yang ketiga, juga isim. Nah, isim yang di depan ini, yang mengawali ini, menjadi pembukanya. Dia menjadi pembukanya. Nah, dalam jumlah ismiyah, itu dibagi. Yang pertama, Pak, yang di depan itu namanya apa, dan yang di belakang pun juga punya nama. Yang di depan, yang saya beri garis warna hijau, itu
dinamakan dengan mubtada. Semua yang berwarna hijau itu dinamakan dengan mubtada. Isim yang mengawali dalam jumlah ismiyah adalah mubtada. Kata kerja. Sedangkan yang setelahnya disebut dengan khabar. Disebut dengan khabar. Khabar. Mubtada Khabar. yang mengawalinya dan yang setelahnya disebut Mubtada. dengan khabar. Khabar. Dalam contoh ini, saya bagi menjadi 3 khabarnya. Yang pertama, khabar yang dari isim lagi. Khabarnya dari isim lagi. Di kalimat pertama, jamilun, khabarnya dari isim. Sedangkan dalam kalimat yang kedua, khabarnya itu terdiri dari 2. Yang pertama huruf, yang kedua adalah isim. Hurufnya adalah huruf jar, yang isimnya menjadi majrur. Maka harakatnya menjadi kasrah. Sedangkan pada jumlah ismiyah yang ketiga, khabarnya bentuknya adalah fi'il. Jadi dalam jumlah ismiyah, khabar itu ada 3. Ada yang dari isim lagi, ada yang dari huruf dan isim, ada yang dengan fi'il. Yusalli itu fi'il khabarnya. Nah, mubtada ini memiliki makna dalam bahasa Indonesia. Maknanya adalah subjek. Jika mubtada adalah subjek, maka khabar artinya adalah predikat, benar. Jadi yang di awal adalah subjek, yang setelahnya dinamakan dengan predikat dengan istilah mubtada dan khabar. Ya, dalam jumlah ismiyah. Dari kalimat paling bawah itu tadi, al-muslimu yusalli fil masjid, kita pindah ke yang bentuk kalimat kedua. Bentuk kalimat kedua, yaitu jumlah fi'liyah. Ya. Ini sebagai pengantar kita menuju jumlah fi'liyah. Kita lihat apa itu jumlah fi'liyah, ya. Kira-kira sudah ada yang bisa menebak. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Benar sekali. Dengan fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah benar, adalah kata kerja. Fi'il adalah kata kerja. Kata kerjanya bisa mudhari, madhi, amr. Boleh. Selama dia adalah fi'il, dia di depan, maka itu jumlah fi'liyah. Fi'il madhi, mudhari, amr, semuanya yang di depan itu menjadi tanda bahwa dia adalah jumlah fi'liyah. Kita lihat contohnya. Pada contoh yang pertama, di sana ada kalimat yaktubut talibu ad-darsa. Yaktubut talibu ad-darsa. Sedangkan pada kalimat berikutnya ada tanamu Aisyatu fil ghurfah. Tanamu Aisyatu fil ghurfah. Nah, di sini kita sudah tahu kalimat yang diawali dengan fi'il dalam jumlah fi'liyah. Maka yang di depan ini pastilah dinamakan fi'il. Benar. Saya sudah berikan tandanya. Kita lihat. Dia adalah fi'il. Sedangkan yang kedua, kata setelah fi'il dinamakan dengan Fa'il. ada yang bisa menebak? Fa'il. Yaitu artinya pelaku. Dia adalah pelaku. Atau dalam bahasa Indonesia, dia istilahnya menjadi subjek. Ya. Perhatikan warnanya yang dimiliki oleh fa'il dengan yang dimiliki oleh mubtada. Ya, yang dimiliki oleh fa'il dengan yang dimiliki oleh mubtada. Nanti itu akan menjadi menarik pada slide yang berikutnya. Jadi, saya lanjutkan. Kata yang kedua setelah fi'il dinamakan fa'il. Sedangkan yang setelahnya pada kalimat pertama itu adalah ad-darsa menjadi maf'ul bih atau objek. Sedangkan di bawahnya fil ghurfah itu terdiri dari huruf dan isim. Yang hurufnya adalah jar, isimnya menjadi majrur. Baik. Dalam jumlah fi'liyah sama dengan jumlah ismiyah,
jumlah ismiyah ada mubtada dan khabar, maka di jumlah fi'liyah terdiri dari apa? Yang pertama, ada fi'il, kata kerja, atau predikat. Ya, atau predikat. Dia punya warna yang mirip. Saya miripkan dengan predikat pada jumlah ismiyah. Hanya mirip. Hampir mirip ya. Warnanya hampir mirip. Nanti akan ada kemiripan di berikutnya. Sedangkan berikutnya adalah fa'il. Fa'il adalah subjek atau pelaku dari fi'il itu. Dan ada lagi maf'ul bih. Maf'ul bih adalah objek. Nah, maf'ul bih ini akan ada jika fi'ilnya adalah fi'il muta'addi. Maf'ul bih akan ada jika fi'ilnya fi'il muta'addi. Sedangkan jika dalam fi'il lazim, maka dia tidak membutuhkan maf'ul bih, tidak perlu maf'ul bih. Maka dia tidak menggunakan maf'ul bih di sana, pasti dengan yang berbeda jenisnya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa jumlah al-ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Sedangkan jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il wa fa'il. Fi'il dan fa'il. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan mencoba mencari tahu apa itu fi'il, fa'il, dan maf'ul pada kalimat samping. Yang pertama, kalimatnya ya'kulu Umar as-samak. Ya'kulu Umar as-samak. Fi'ilnya di depan itu pasti fi'il. Maka kita tahu fi'ilnya adalah kata ya'kulu. Benar sekali. Ya'kulu. Fa'ilnya adalah Umar. Benar. Umar. Dan maf'ulnya adalah as-samak. Samaka. Betul. Pada kalimat berikutnya, kalimat yang kedua, ada kalimat taqra ya taqra'u Zainabul Qur'an. Quran. Taqra'u Zainab Al-Qur'an. Kata Zainab kerja. membaca Al-Qur'an. Fi'ilnya adalah taqra. Benar. Fa'ilnya Zainab Zainab. dan maf'ulnya adalah Quran. Al-Qur'an. Benar sekali. Yang berikutnya, kalimat berikutnya adalah Nadhabu nadhhab ilal ilal masjid. madrasah. Nadhhab ilal madrasah. Nadhhab. Kalimat nadhhab ilal madrasah ini fi'ilnya nadhhabu benar, fa'ilnya fa'ilnya adalah nahnu. Mustatir pada fi'il mudhari. Dia mustatir, tersembunyi pada fi'il mudhari, dan kita keluarkan sekarang fa'ilnya keluar. Lalu maf'ul bihnya tidak ada maf'ul bih, karena ini seperti yang sebelumnya tadi terdiri dari huruf dan isim. Hurufnya huruf jar dan isimnya menjadi majrur, maka dia tidak ada maf'ul bih. Sedangkan yang terakhir adalah fi'ilnya anam dan fa'ilnya ana. Betul. Maf'ulnya sama seperti di atas. Dia tidak ada maf'ul karena terdiri dari huruf jar dan isim majrur. Jika kita sudah bisa memisah-misahkan pada kalimat-kalimat ini, maka kita coba untuk merubah kalimat ini menjadi kalimat yang lain. Ini adalah, perhatikan, di depannya fi'il, maka ini pasti jumlah fi'liyah. Sekarang kita coba untuk merubah menjadi jumlah ismiyah. Mengubah kalimat menjadi jumlah ismiyah. Ini kalimatnya semua sama seperti tadi, jumlah fi'liyah untuk menjadi jumlah ismiyah. Sebagaimana yang tadi disampaikan di awal, bahwa fa'il, pelaku, atau subjek, itu warnanya saya samakan. Nah, sekarang baru akan keluar lagi dia. Lihat, dalam jumlah fi'liyah, pasti yang ada adalah mubtada dan khabar. Benar. Maka yang tadinya fi'il, fa'il, dan maf'ul, itu ketika sudah dirubah menjadi jumlah ismiyah, dia tidak lagi ada fi'il, fa'il, dan maf'ul. Yang ada mubtada dan khabar. Sekarang kita ingat, mana tadi yang menjadi fa'ilnya? Fa'ilnya itu adalah subjek, pelakunya. Dia akan menjadi mubtada pada jumlah ismiyah.
Jadi Umar menjadi mubtada dan ya'kulu menjadi khabar langsung dengan maf'ulnya, Umar ya ya'kulus samak. sama gak ya kul Kita coba yang bawahnya. Sudah ada yang bisa? Zainab Mubtada Zainab, khabarnya taqra'ul Quran. takro Benar. Quran. Kita coba yang bawahnya. Mubtada'nya nahnu, benar sekali. Karena dia tadinya dhamir mustatir, tersimpan di dalam, tersembunyi di dalam fi'il. Akhirnya kita keluarkan menjadi mubtada dan kita tuliskan kembali dalam kalimat sebagaimana sebelumnya. Nadhhab ilal madrasah. Yang bawahnya kalimat terakhir. Terus. Ana Berarti sudah bisa menebak. Ana. Ana na anam fil anam ghurfah. fil ghurfah. Berarti sudah tahu ya. Dari sini kita tahu bahwa merubah jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah, caranya kita ketahui dulu mana fa'ilnya, tentukan mana fa'ilnya. Jika sudah dapat, maka kita akan mudah sekali mengubahnya menjadi jumlah ismiyah. Nah, pada slide berikutnya, saya akan memberikan latihan untuk menguatkan pemahaman kita mengenai Asrabul Iya, yang paling bawah ini kadang-kadang bisa rancu ini. Dikira ana saya, padahal anamu itu saya, nama itu apa? Tidur kan? Naum. Nama. Nama, coba dilihat di Ya, ya, kamus, nama itu tidur. Jadi Fil. ini menunjukkan apa? Domir saya ana, tapi bukan ana ini. Ya, Oh, jadi, tak pikir anak saya. Iya Iya, itu ini sama saya Bu, ini cuma sebenarnya anam domir mustatir dari ana, tapi anamu itu saya tidur. Jadi bukan anak saya terus bukan, tapi namu tidur, saya tidur. Ini yang ya sering. namu. Nah, coba nanti dilihat di kamus nama. Iya, jadi ini kira-kira gimana? Sudah 1 jam. ya, stop. Jadi Tapi nanti belum dong ya senggon kene iki. yang mana yang belum? Ya ini tadi ya enggak ini. Soalnya Ini tidak dirubah. langsung kita tahu terjemahannya, jadi rada bingung nih. Nah, dari Mungkin. atas ya kulu itu kan apa? Makan. Kalau ya itu domirnya apa nih, Pak Pamujo yang nyanyi itu? Gua Wah, jadi gitu. Apa? Laki-laki. Takra'u ini Iya Iya, iya laki-laki. takra'u perempuan, takra'u Dia takra'u perempuan ya, sorry. ya nah, dan gitu. Jadi tasrif itu kita pelan-pelan kita ulang-ulang nanti kan. Jadi kalau ya itu biasanya goib ya kulu ya kulani ya kuluna, terus ya perempuan takulu takulani ya kulna. Kalau apa mukotob ya takulani takuluna takulina, kalau perempuan takulani takulna akulu nah, gitu. Nanti lama-lama kan apa? Ada lagi yang perlu sebelum kita tutup. Itu artinya anamu fil ghurfah. anamu fil ghurfah. Seperti lihat di kamus nama. Oh, nama. Nama itu tidur. Ghurfah. Nama, tak golek nama. Bisa cari nama aja. Nama. Nah ini fotonya.
Nun 392. Halaman 419 Kamus Indo Al-Quran. Nah, ini halaman 419. Oh, ini yang bukan ini. Nah, ini nih. Nun alif mim namu ya namu. Jadi ya namu ini kalau di tasrif lugawi kan jadi ya namu, ya namani, ya namuna dan seterusnya sampai anamu. Anamu saya tidur. Di Quran tidak ada saya tidur tuh. Nah, Oh, itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya kita tutup saja. Ya, Ngantuk. ya ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Pak Matur Widodo. nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khairan katsir.